Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang wawancara. Disimak ya video penjelasan berikut ini. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan mendapatkan informasi. Di dalam sebuah wawancara terdapat pewawancara dan juga narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi, sedangkan narasumber adalah orang yang memiliki banyak informasi. Sebelum wawancara, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai dengan cara langsung atau bisa lewat WA atau telepon. Kemudian, tunjukkan kesan yang baik dengan cara datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, serta bicara santun. Kemudian, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan di sini harus disesuaikan dengan ciri pertanyaan yang baik dan benar. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Bisa dilakukan dengan cara berlatih di depan cermin agar kita lebih percaya diri. Ciri-ciri pertanyaan yang baik. 1. Jawaban bukan iya atau tidak. Lalu sesuai dengan topik. Kemudian menggali lebih banyak informasi. Diawali dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau disingkat adalah adik Simba. Kemudian pertanyaan fokus dan tepat pada sasaran. Selanjutnya menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta antar pertanyaan itu berkesinambungan atau nyambung ya. Berikut ini adalah pertanyaan yang belum tepat dan juga pertanyaan yang sudah tepat atau sudah baik. Contoh yang belum tepat, padi adalah tanaman yang sangat. Nah, ini kurang jelas ya kalimat tanyanya, tidak dimunculkan. Jadi pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang belum tepat. Sebaiknya pertanyaan tersebut seperti apakah manfaat padi bagi kehidupan kita? Nah, itu merupakan pertanyaan yang sudah baik ya. Karena diawali dengan kata tanya, yaitu apakah. Kemudian pertanyaan yang belum tepat selanjutnya adalah padi banyak ditemukan di daerah. Ini kurang tepat dijadikan sebagai pertanyaan ya. Kalau untuk soal isian mungkin bisa. Jadi yang lebih baik adalah di mana tempat tumbuhnya padi. Seperti itu ya, karena sudah diawali oleh kata tanya, yaitu di mana. Selanjutnya ada lagi padi dapat dipanen kapan. Nah, ini terbalik ya. Kata tanyanya yaitu kapannya itu adanya di belakang. Harusnya adanya di awal kalimat. Jadi yang betul adalah seperti ini. Kapan padi siap untuk dipanen? Selanjutnya, pertanyaan yang belum tepat lagi ada yang menanam padi adalah. Nah, ini kurang cocok dijadikan sebagai pertanyaan. Kalau untuk isian mungkin bisa ya. Yang menanam padi adalah titik-titik-titik. Tapi untuk wawancara kita harus bertanya seperti ini. Siapa yang menanam padi di sawah? Harus diawali oleh kata tanya. Dan jawabannya bukan iya atau tidak ya. Kemudian ada lagi, apakah padi hanya tumbuh di sawah? Nah, ini termasuk ke dalam pertanyaan yang belum tepat karena jawabannya adalah iya atau tidak. Sedangkan ciri pertanyaan yang baik itu tidak boleh jawabannya iya atau tidak, harus jelas ya. Nah, maka kita ubah menjadi mengapa padi hanya tumbuh di sawah?
Nah, itu merupakan ciri dari pertanyaan yang baik. Selanjutnya, ada pertanyaan, tahap pertumbuhan padi yaitu, ini kurang cocok untuk dijadikan sebagai pertanyaan wawancara. Maka akan kita ubah menjadi seperti ini. Bagaimana tahap proses pertumbuhan padi? Selanjutnya, ketika sedang melakukan wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah perkenalkan diri sebelum wawancara, sampaikan tujuan wawancara, kemudian mulai pertanyaan yang ringan, jangan langsung yang pertanyaan yang berat-berat. Kemudian tidak kaku atau dapat mencairkan suasana, jadi tidak terlalu tegang sekali ya ketika melakukan wawancara, rileks saja. Kemudian sebut nama narasumber secara lengkap, karena seseorang pasti akan merasa senang jika namanya disebut dengan lengkap. Kemudian jangan lupa bawa alat tulis, notes buku atau perekam suara yang akan memudahkan kita menyimpan informasi. Kemudian kita dapat menyimak jawaban narasumber dengan baik, tidak memotong pembicaraan narasumber, hindari minta pengulangan jawaban, hindari juga pertanyaan yang berbelit-belit, kemudian hindari juga pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan narasumber. Kemudian kita harus menghormati petunjuk dari narasumber dan juga kita harus bisa mampu mengambil kesimpulan. Setelah melakukan wawancara, kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu mohon diri, ucapkan terima kasih, lalu sampaikan permohonan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para narasumber. Contoh seperti ini. Baik, saya rasa cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan dari saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas 1, yaitu tuliskan 1 buah pertanyaan sesuai dengan ciri pertanyaan yang baik pada kolom komentar video ini. Tugas yang kedua adalah lakukanlah kegiatan wawancara di rumah dengan narasumber ayah atau ibu atau kakak kalian. Jangan lupa sesuaikan pertanyaan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.